Kalau dipikir-pikir warga dibuat pusing, apa-apa susah dan juga mahal. Menterinya kena semprot presiden karena dinilai nggak punya sense of crisis. Akankah kemarin presiden ini menyelesaikan masalah? Atau kita dibuat lupa sejenak dengan beralih ke kasus Dea OnlyFans? Kita diskusi. Warga lagi pada pusing, apa-apa susah dan mahal. Menterinya kena semprot presiden karena dinilai nggak punya sense of crisis. Kalau udah disindir gini, akankah ada solusinya? Kita diskusi. Kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax. Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Itu tadi luapan kekesalan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya yang disampaikan dalam sidang kabinet di Istana. Lalu siapa sih menteri yang disentil oleh Presiden? Memang gak menunjuk nama, tapi kalau dilihat dari isunya ada 3 nama menteri yang disinggung Jokowi. Siapa aja? Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal harga dan juga kelangkaan minyak goreng yang sudah berbulan-bulan lamanya, namun hingga saat ini masih belum ketemu solusinya. Yang kedua adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait harga Pertamax yang naik pada 1 April lalu dan sempat heboh, padahal menurut Presiden Jokowi kenaikan ini sangat wajar mengingat kenaikan harga minyak dunia. Belum lagi dengan masalah solar yang sekarang mulai langka di mana-mana. Yang ketiga adalah Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan terkait wacana penundaan pemilu dan juga Jokowi 3 periode. Wajar nggak sih dengan kekesalan Presiden Jokowi? Faktanya di masyarakat saat ini ada berbagai polemik yang tengah kita hadapi. Soal minyak goreng, harganya melambung tinggi sejak akhir tahun lalu. Sempat ada harga eceran tertinggi tapi malah jadi langka. Kemudian HRT dicabut, diserahkan ke mekanisme pasar. Minyak gorengnya berlimpah, banyak di mana-mana tapi harganya naik 2 kali lipat. Minyak goreng curah yang harganya ditetapkan pemerintah saat ini masih langka. Menteri Perdagangan sempat menyinggung ada mafia, tapi sampai saat ini belum ada hilalnya. Naiknya harga Pertamax di awal April yang dinilai kok terlalu kompak sih dengan kenaikan harga di awal bulan Ramadan. Saat ini kondisinya warga mulai beralih ke Pertalite, stoknya pun jadi langka. Nah, gak cuma Pertalite, masalah kelangkaan solar pun gak kunjung selesai. Tapi apakah teguran Presiden Jokowi kepada menterinya yang dinilai nggak punya sense of crisis ini udah tepat? Atau jangan-jangan cuma sebatas politik simbolisme? Kalau terlalu sering mengeluh seorang presiden, 2 kali mengeluh dalam waktu yang relatif bisa dikatakan cukup singkat, tapi tidak kemudian terjadi perubahan apapun, entah itu perubahan manajemen kerja berupa reshuffle atau minimal lah ada target-target yang diomelin itu kemudian diberikan oleh Jokowi, diberitahu kepada publik dan kemudian dievaluasi dalam rapat-rapat berikut. Ya menurut saya pada akhirnya kalau gini-gini aja ini malah menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Yang juga jadi pertanyaan, apakah dengan sindiran Presiden Jokowi ini akan secara otomatis membuat menterinya langsung gerak cepat turun tangan mengatasi masalah-masalah dan persoalan yang kita hadapi? Atau jangan-jangan menteri kabinet kerja yang sebenarnya lebih senang bekerja dalam senyap?
Di saat kabinet kerja lagi bersih tegang, yang saat ini lagi ramai jadi pembicaraan di mana-mana terkait komedian Marcel Widianto yang membeli 76 video Dea OnlyFans. Jadilah netizen ini berteori, jangan-jangan masalah atau kasus Dea OnlyFans ini cuma sekedar pengalihan isu dari apa yang terjadi di kabinet saat ini, termasuk soal desas-desus reshuffle. Apakah memang ada agenda setting atau cuma soal momen yang kebetulan? Gimana kata pengamat? Saya sih melihat tidak ada sebuah kecanggihan yang sedemikian hebat ya dari pemerintah untuk mengalihkan isu dengan tiba-tiba memunculkan sebuah isu yang bisa viral gitu ya. Kalau itu yang bisa dilakukan, saya pikir kemarin-kemarin tidak akan pernah ada demo besar Omnibus Law, tidak pernah akan ada kritik terhadap Jokowi karena akan dengan mudah ditutupi oleh sebuah pengalihan isu. Saya lebih melihat ini dalam momentum yang bersamaan dan konsekuensi dari dunia media kita yang sudah dipenuhi oleh noise dalam konteks media sosial. Suka atau tidak, isu-isu yang ngepop seperti narkoba, seperti terkait dengan isu penangkapan artis atau hal-hal terkait pornografi, kemudian terkait dengan aktor yang populer misalnya, itu memang di luar adanya duga-dugaan kita terkait dengan intervensi dari kekuatan politik, itu memang sudah bisa dipastikan akan ramai. Terlepas dari teori pengalihan isu atau bukan, yang saat ini kita nanti-nantikan tentunya adalah realisasi dan juga solusi dari isu-isu yang saat ini menjadi beban di masyarakat. Mau sampai kapan harga naik dan kebutuhan ini langka? Udah mau lebaran loh. Makasih udah diskusi.